Oke, jadi kita lanjut belajar TB kutis. Sebenarnya ganggu banget ya ini ya musiknya. Gak apa-apa. Selain di sini di mana lagi ya yang enaknya? Nanti kapan-kapan nyari yang enak. Semoga kan tutup. Nih nanti lah pikir ya. GM, GM, GM. Oke, jadi kita bahas TB kutis. Apa itu TB kutis? Sebenarnya adalah manifestasi penyakit TB pada kulit atau pada kutis. Gimana kalau teman-teman tahu bahwa TB itu sendiri merupakan nama penyakit. TB adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu kuman yang spesifik yang disebut sebagai Mycobacterium tuberculosis. Cuman pada beberapa kasus sangat jarang, dia juga bisa disebabkan oleh namanya Mycobacterium bovis. Tapi itu jarang banget. Teman-teman tahu nggak Mycobacterium bovis itu apa? Mycobacterium bovis itu adalah yang segalur sama Mycobacterium TB, tapi biasanya dia tidak menimbulkan manifestasi seperti TB sehingga dia dipakai untuk vaksin. Jadi yang teman-teman vaksin waktu masih kecil, imunisasi BCG, itu isinya Mycobacterium bovis. BOVIS ada kok di sini. Oh, ini loh ada by in rare case. Kalau kalian baca kan definisinya adalah suatu infeksi granulomatous kronik yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium TB. Pada kasus jarang disebabkan oleh Mycobacterium bovis dan Bacillus calmette-guerin, tapi lebih jarang lagi. Nah, kalau kalian lihat tuberkulosis kutis itu apa deh? Lanjut kak, lanjut kak, lanjut kak. Iya, kenapa kak? Apa kak? Kak sholat ya? Ayo, ayo, ayo. Ayo kak sholat. Ayo kak. Lanjut ya. Nah, TB kutis nanti kita bagi berdasarkan bentuk manifestasinya dan penyebarannya. Jadi ada yang disebut sebagai exogenous infection, endogenous spread, tuberkulosis yang by Bacillus calmette-guerin sama tuberkulosis. Untuk jelas kita langsung aja. Nanti di bawah kan ada pembagiannya. Nah, tuberkulosis kulit atau tuberkulosis kutis, tadi kan manifestasinya tuh banyak. Dia bisa tadi apa? Tuberkulit, bisa lupus vulgaris, bisa scleroderma. Yang paling sering manifestasinya adalah scleroderma sama lupus vulgaris. Itu loh, yang the two most frequent form of skin tuberculosis are lupus vulgaris and scleroderma. Oh ya teman-teman, TB itu sebenarnya menyerang apa? TB itu sebenarnya organ utamanya adalah paru. Site of infection itu adalah paru. Cuman orang yang TB paru itu sering sekali memiliki manifestasi TB ekstra paru. Apa itu TB ekstra paru? TB ekstra paru adalah manifestasi TB selain di paru. Pertanyaannya apakah orang yang TB ekstra paru harus TB paru dulu? Ternyata enggak. Jadi ada orang yang dia punya TB kulit tapi dia tidak punya TB paru. Bisa seperti itu. Jadi makanya misalkan nih selain dari TB kutis yang teman-teman tahu tentang TB apa manifestasinya? Teman-teman tahu limfadenopati TB. Limfadenopati TB itu adalah pembesaran kelenjar getah bening dan itu yang paling sering di Indonesia. Bahkan teman-teman kuliah pun banyak yang kena limfadenopati TB. Itu adalah manifestasi TB yang ekstra paru yang paling sering dialami oleh orang Indonesia. Dan dia bukan orang yang terkena TB paru, jadi parunya bersih, di ronsen bersih, di tes PCR jernih. Gak ada apa-apa parunya, cuman dia TB kelenjar istilahnya. Nah, nah kan pertanyaannya adalah apakah dia bisa menyebarkan infeksinya ke orang lain? Kalau misalkan limfadenopati TB, apa yang bisa ditularkan ke orang lain? Kan enggak ada. Tapi kan kalau paru-paru dia bisa menularkan lewat droplet atau dahaknya. TB kulit bisa. Kenapa? Karena TB kulit dia akan luka. Nah, luka itu dia akan menyebabkan kontak ke kontak. Bisa.
Jadi limfadenopati TB, kalau teman-teman punya teman yang punya pembesaran kelenjar gara-gara TB, itu nggak apa-apa. Maksudnya teman-teman nggak yang harus menghindari. Kenapa? Karena dia sulit menularnya. Kecuali teman-teman suntik kelenjarnya, terus teman-teman ambil, terus teman-teman suntik kelenjar diri kalian. Baru bisa. Bahkan yang TB kulit ini teman-teman lihat prevalensinya cuma berapa? Cuma 1 sampai 1,5%. Nah, ini jarang banget ya. Aku baru kayak kok sampai dibahas banget ya TB kulit. Ya, nggak apa-apa. Yang paling baik itu sebenarnya STD kemarin. Sexually transmitted disease. Nah, pakainya sampai 100-an. Nah, cutaneous TB itu bisa didapat dari inoculation or by hematogenous spread. Jadi maksudnya gini, orang yang kena TB kutis, TB-nya itu kan kuman TB-nya kan ada di kulit. Nah, cara si kuman itu bisa ke kulit, dia bisa dua cara. Satu, bisa dari tubuh orang itu sendiri. Artinya apa? Dia mungkin terkena TB paru dulu, TB parunya berkembang, kemudian kumannya jalan-jalan lewat pembuluh darah, kemudian dia baru mampir ke kulit. Itu namanya endogenus atau dari dalam tubuhnya sendiri. Sifatnya berarti hematogenus. Hematogenus itu apa? Berarti melalui pembuluh darah. Atau dia direct inoculation. Direct inoculation itu berarti secara langsung. Berarti misalkan ada orang yang kena TB kutis, dia luka, terus dia langsung skin to skin kontak dengan orang tersebut. Itu namanya direct inoculation, jadi secara langsung. Kemudian the infection triggers a delay hypersensitivity reaction. Jadi maksudnya gimana? Jadi teman-teman tahu, dulu kan aku pernah jelasin tentang sistem imun, di mana sistem imun itu kita bagi menjadi tiga. Yang normal seperti kita sebut sebagai imunokompeten. Kalau dia terlalu turun, namanya adalah imunocompromise atau imunodepresan atau apa ya istilahnya tuh imunnya jelek. Kalau dia terlalu tinggi itu namanya hipersensitivitas. Jadi orang-orang yang alergi, rinitis alergi, asma, dermatitis alergi, gatal-gatalan habis makan, itu semua karena dia memiliki imunitas yang hipersensitif atau hipersensitivitas. Nah, ternyata TB kutis itu termasuk dari delay hypersensitive reaction. Artinya adalah reaksi tubuh yang berlebihan terhadap kuman TB, tapi sifatnya delay, tertunda. Tertunda itu maksudnya apa? Aku kasih contoh gini. Kalau ada orang yang kena asma, dia itu pasti spesifik penyebabnya. Misalkan kalau dia kena debu kucing, dia langsung ngik langsung kena asmanya kambuh. Itu cepat dalam waktu 1 atau 2 menit itu langsung gitu. Itu namanya rapid hypersensitivity atau hipersensitivitas yang cepat. Tapi dikatakan delay artinya dia terpapar sekarang, tapi baru muncul reaksi hipersensitivitasnya kalian baca 2 sampai 10 minggu setelah dia terpapar. Jadi tubuh itu akan merespon dulu, dia akan membentuk dulu hipersensitivitasnya, baru muncul gejalanya setelah 2 sampai 10 minggu. Namanya delay hypersensitivity reaction. Sehingga kalau kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya TB kutis itu bukan cuman karena kumannya yang superpower, danger, tapi karena reaksi tubuh seseorang itu juga yang bisa menyebabkan reaksi. Presentasi klinis itu artinya apa yang bisa kita lihat pada orang yang terkena TB kutis itu tergantung dari satu, dia itu kenanya lewat mana? Apakah tadi yang endogenus atau exogenus? Endogenus itu kan berarti dalam tubuhnya sendiri. Misalkan dia kena TB paru, kumannya masuk ke dalam pembuluh darah, jalan-jalan dia masuk ke kulit. Itu namanya endogenus melalui hematogenus atau melalui pembuluh darah. Atau melalui direct inoculation atau exogenous. Jadi dia langsung skin to skin sama orang yang kena TB kutis. Kemudian dia juga bergantung sama status imun seseorang. Tentu pada orang-orang yang punya imunitas jelek, punya kecenderungan untuk kalah dengan kuman, orang-orang paling sering tuh kena TB itu orang-orang apa sih? Teman-teman tahu enggak? Sehingga protapnya ya, protap itu adalah prosedur di semua rumah sakit. Kalau ada pasien TB, dia harus diperiksakan itu HIV. Orang-orang yang kena TB itu biasanya adalah orang-orang yang kena HIV. 60%-an lah. Tapi ada suatu studi yang menunjukkan bahwa
satu dari 3 orang Indonesia itu sebenarnya kena TB secara epidemiologi. Jadi misalkan di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 10 ya. Seharusnya ada minimal 3 orang yang kena TB di sini. Cuman sekali lagi ketika kita belajar tentang imunitas penyakit yang seperti aku sebutkan sebelumnya, orang yang terinfeksi TB itu belum tentu sakit TB, ya kan? Kan ada tahapan terpajan, terinfeksi, sakit. Kita tuh makin masuk ada beberapa orang yang infeksi, tapi dia tidak tampak. Kumannya hanya berada dalam paru, dia dorman, atau dia mungkin di kulit, tapi dia tidak menimbulkan gejala apa-apa. Dan itu benar-benar studi yang dilaksanakan secara besar ya. Jadi diambil sampel dari seluruh Indonesia, dilaksanakan. Lalu ternyata dari sekian ratus ribu, kalau kita bagi secara statistik ya itu kesimpulannya adalah 1 dari 3 orang Indonesia mengenal TB. Positif kalau diperiksa TB-nya, tapi dia tidak sakit. Kemudian yang ketiga adalah previous exposure. Artinya adalah apakah seorang itu sudah pernah terpajan TB sebelumnya. Jadi misalkan ada orang yang kena TB paru, kemudian dia sembuh, kemudian dia kena lagi TB. Itu akan menentukan. Kalau misalkan sebelumnya dia kena yang tipe yang sudah resisten dan segala macam, maka kemungkinan yang sekarang, artinya yang sekarang itu benar-benar lebih kuat daripada yang sebelumnya. Nah, di sini tidak ada dijelaskan gimana lupus vulgaris. Oh, ada di bawah. Iya, ini pas secara umum ya di atasnya ya. Yang keluar apa? Yang keluar biasanya, nah ini ya, diagnosis ya scleroderma yang paling sering karena cuman itu yang ada di Indonesia sama lupus vulgaris, yang lainnya jarang banget. Bahkan TB kutis pun jarang. Ditulis di awal sudah dibilang manifestasi kutis pada TB cuma 1 sampai 1,5%. Jadi 100 orang cuma 1 yang manifestasi TB kutis. Kemudian gimana diagnosis? Kalau kita bicara diagnosis, diagnosis itu selalu dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Cuman sekali lagi teman-teman, ketika ada suatu penyakit infeksi, maka apa yang menjadi gold standar itu batu emas atau yang tahta paling tinggi dalam pemeriksaan untuk memastikan bahwa orang itu terkena sakit tersebut. Kalau infeksi apa? Kultur. Nah, jadi kalau pada pasien kamu curiga TB kutis, kamu bisa lakukan kultur. Yang kedua, nanti teman-teman tahu nggak biopsi itu apa? Oh ya, nanti ambil jaringan. Jadi gini teman-teman, ketika ada suatu manifestasi tumor, jadi tumor itu ya PA. Nah, teman-teman kalau aku bilang tumor, tumor itu sebenarnya apa? Massa yang abnormal. Jadi gini, mungkin orang-orang awam akan berpikir bahwa tumor itu cuma yang kayak kanker-kanker. Padahal semua proliferasi abnormal tubuhmu yang membentuk suatu massa itu semuanya adalah tumor. Jerawat itu tumor. Karena dia proliferasi abnormal dari kulit. Jadi semua apapun yang membentuk massa yang berasal dari proliferasi atau pembelahan sel yang abnormal itu disebut sebagai tumor. Karena tumor itu juga salah satu manifestasi inflamasi. Tumor, kalor, dolor, rubor, function lesa. Teman-teman bengkak nih tangannya. Bengkak, bendol, kena gigit nyamuk, bendol. Bendol itu juga tumor. Ya. Nah, setiap ada kata-kata tumor, 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 tujuan teman-teman belajar histologi sebenarnya apa? Tahu nggak filosofinya belajar histologi? Histologi itu adalah jan, ajan. Oh, azan. Kalian nggak dengar itu? Apa-apa? Ajan. Merasa bersalah dia. Merasa bersalah. Nanti diulangi lagi soalnya.
bed. After bed. Gue main tadi kan ya, emang video. Dia tuh Belum pasang asin. pacarnya udah diganggu. Ada masalah. Oh, dia kan gue ngomong ya. Terus tangan yang di- Cantika. Main ini Cantika Putri. Balik balik. Itu sudah sing iku. Oh, enggak. Lah kok ada kita itu Oh, Raja. Kan kamu udah bilang udah berarti. Sing tak bilangin itu, sing tak saran ngomong bilang itu. kalau temennya kita janganlah, aku takut kalau temennya kita tuh. Tapi gue takutnya gini, dia tahu ih Aca baru join boleh, dia nggak boleh. Tapi Selama ini Google ya tapi kamu tahu Budi juga pengen anjir. masalahnya orang-orang itu kenapanya berdua Vivi suruh nanya ke gua, yang lain suruh nanya ke gua. Jangan. Yang lain gimana gitu. Gini aku tuh yang nanyain aku tuh yang Vivi kayak gini, Chan masih boleh join nggak lo? Emang gua siapa ya? Iya bukan dia. Bukan gua. Ini sama siapa? Katanya orang nggak apa tapi jangan gua nanti gua Vivi disuruh nanya lagi gimana. Budi. Caca kan suruh bilang jangan ngomong kalau udah join, kalau udah join nanti udah nanti dapetnya kayak lu ini nggak boleh, yang lainnya nggak boleh gitu. Melihat kefaikan kita, toksikan kita. Semua jangan jualan. Alah, Ya padahal dia ketuanya. enggak dia di belakang lagi. Aku tuh sebenarnya nggak enak kalau misalnya join kayak bulan puasa kamu udah nggak puasa terus kamu nggak jujur. Apa kok Nina langsung kerja bikin Nina mas? Langsung di tiketing. Apa boleh diangkat? Oke, lanjut ya. Let's go. Tadi sampai gimana kita belajar histologi. Oh iya, kenapa histologi? Karena asli. Histologi itu sebenarnya Enggak, histologi itu adalah arsitektur normal pada jaringan tubuh kita. Karena nanti untuk menentukan apakah suatu tumor, apakah suatu kelainan itu memang merupakan kelainan A, B, C, D, E, maksudnya emang suatu penyakit A, penyakit B, penyakit C. Kita harus melihat namanya patologi anatomi. Patologi anatomi itu adalah perubahan abnormal pada histologi. Misalkan, teman-teman sudah belajar mungkin ada namanya sel epitel kelenjar. Sel epitel kelenjar pada pasien-pasien yang dia mengalami hipersekresi kelenjar, maka nanti kelenjarnya akan lebih banyak. Pada tumor-tumor, epitelnya akan berproliferasi abnormal. Pada kanker, sel-selnya itu nukleusnya akan makin besar, makin tebal, kemudian makin kasar kromatin-kromatinnya. Itu semua kita pelajari untuk menentukan bahwa pasien ini penyakit A, B, C, D, E. Ada namanya dokter spesialis patologi anatomi. Setiap hari dia melihat preparat histologi. Dia jadi nggak ketemu pasien. Stop. bukan moving. Salah satunya adalah TB kutis ini. Karena TB kutis itu pasti nanti berupa benjolan. Selain kita bisa identifikasi kumannya, kita bisa identifikasi gambaran TB kutisnya. Karena pada TB itu khas banget terjadi perubahan gambaran histopatologi. Ada namanya nanti di sini mungkin tidak dijelaskan ya. Pada gambaran PA ada namanya sel Langhans. Itu semua akan ditemukan pada semua apapun yang punya penyakit TB. Gambarannya granulomatus, banyak sekali granuloma, kemudian ada sel Langhans, itu khas. Jadi mau jadi paru, mau jadi ginjal, kalau ketemu sel Langhans, kita pasti langsung curiga itu suatu TB. Nanti kalau semisal
paru gitu Pak. Berarti parunya ada yang dipotong dulu. Iya, Biopsi. paru-paru tuh Ini tahu. cuman kan terlalu invasif kalau paru-paru. Sedangkan kita bisa pakai yang sederhana. Kita ambil dahaknya, terus kita swab, kita lihat apa ada kuman TB atau enggak. Kan lebih mudah untuk seperti itu. Tapi kalau bagaimana kalau tumor paru? Mau enggak mau harus dibiopsi. Cuman biopsinya bukan harus dipotong, tapi ada namanya FNAB. FNAB itu Fine Needle Aspiration Biopsy. Jadi ada semacam jarum kecil yang panjang, Oh iya. dimasukkan, terus diambil. Kayak kateter. Kalau potong kan ada. Kayak kateter tapi besi nih. Bener banget. Dimasuknya dari sini apa dari sini? Loh, langsung dicoblos. Bisa dari depan, bisa dari belakang. Fungsi. Cuman dia di guide, Fungsi. tapi dia di guide. Di guide itu maksudnya diarahkan sama CT scan. Biasanya jadi ya, saya ada orang tumor paru ya, misalkan virus kena tumor paru. Misalkan. Udah fatty liver jangan nambah lagi kan. Orang yang kena TB tumor paru, dia pasti akan melibatkan minimal 3 dokter. 1, dokter spesialis paru, 2, spesialis radiologi, sama spesialis patologi anatomi. Mereka akan kerjasama untuk melakukan pemeriksaan. Jadi ceritanya gini, di ruang CT scan, tahu CT scan ya? Virus akan dibaringkan di ruang CT scan. Nah, kemudian virus, dokter radiologi, dia akan melakukan CT scan sambil menusukkan jarum panjang itu tadi dengan panduan CT scan supaya dia nggak kena aorta, nggak kena macam-macam. Akhirnya terambil lah, misalkan masuk nih, tumornya keambil. Nah, habis itu sudah ada patologi anatomi yang standby. Jadi dia langsung ambil jaringan, diwarnai, selesai, didiagnosis. Oh ini kanker paru, oh ini bukan, selesai. Dokter radiologi nggak bisa digantikan oleh Nggak bisa. Dokter radiologi banyak. katakan Asik bro. Kamu bisa bikin imajinasi. Kalau kata pemerintah. Orang-orang yang nggak pengen ketemu pasien ya biasanya dokter radiologi. kalau pasien itu dia aku mau ketemu setiap hari. Oh iya, teman-teman lihat di sini bahwa ada namanya tuberculin test. Tuberculin test itu tes Mantoux. Tes Mantoux tahu nggak? Tes Mantoux itu adalah tes intrakutan, di mana ketika kita mengisi intrakutan yang kita lihat kan apakah terbentuk indurasi. Indurasi itu benjolan. Nanti kita lihat apakah indurasi. Apa? Tes tuberculin test yang ini loh, PPD atau Mantoux istilahnya. Kenapa? Gue selalu senang. Ayo Kak. Oke, jadi itu ya tadi ya, selain dari manifestasinya, kita lihat dari kultur, lihat dari biopsi, sama kita lakukan pemeriksaan tuberculin test. Sekarang kita masuk yang manifestasi paling sering, yaitu scrofuloderma atau tuberkulosis polifatif tifus. Kutis, susah banget nyebutnya. Kalau teman-teman baca, intinya di sini adalah dia merupakan suatu tuberkulosis yang sifatnya subkutan. Subkutan itu berarti dia di bawah kulit, yang dimana dia membentuk suatu abses. Teman-teman tahu nggak abses itu apa? Abses itu adalah kumpulan dari sel-sel mati, kumpulan dari leukosit, kumpulan dari nanah. Jadi ketika teman-teman infeksi nih, infeksi TB atau apa, kemudian dia berada di bawah kulit, kan akan ada leukosit yang pergi ke sana. Ketika ada leukosit, dia akan membunuh bakteri. Tapi leukosit itu ada yang berhasil melawan, ada yang tidak berhasil melawan. Jadi ada leukosit yang mati, ada kuman yang mati. Kemudian kuman itu kan dia pasti akan menggerogoti kulit di sekitarnya sehingga ada sel kulit yang mati. Kumpulan dari 3 hal ini, 1 sel leukosit, sel kuman, sel kulit akan kemudian memproduksi enzim-enzim tertentu sehingga terbentuklah yang disebut sebagai nanah. Nanah itu ketika dia terkumpul kita sebut sebagai abses. Jadi kalau teman-teman punya kayak abses itu kalau bahasa awamnya apa ya? Pus kan bahasa nanah ya medis ya, nanah lah ya, orang bilangnya nanah ya. Nanah itu ya kumpulannya tadi. Debris istilahnya, debris.
Nah, dia bisa disebabkan oleh multibacillary or paucibacillary. Maksudnya apa? Multibacillary sama paucibacillary ini cuman masalah jumlah kumannya. PB sama MD. Kalau MD itu pasti lebih banyak daripada PP. Cuman biasanya ini dipakai untuk lepra sih. Kok, Iya. kok dipakai buat TB kutis ya? Apa sih orang baru Allah Akbar ya Rob. Nah, biasanya dia dihasilkan oleh suatu apa ya istilahnya ada suatu fokus infeksi. Tahu ya, fokus infeksi itu ada suatu infeksi di tempat lain, di paru, di pleura, di ganglion, di bone. Kemudian dia menyebar yang secara endogenus tadi, dia masuk kemudian ke dalam kulit yang menyebabkan tuberkulosis kutis. Biasanya mempengaruhi anak-anak, dewasa nggak terlalu penting. Primary affect the neck nggak terlalu penting. Nah, yang penting adalah clinical manifestasinya. Biasanya kalau ada kata-kata most often ini sering keluar di soal sih. Oh, 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 oh. Most often itu kan artinya sering. Ya. kalau di kedokteran ya kita sering menyebut ada namanya faktor risiko. Kalau faktor risiko itu adalah apa yang dipunya seseorang tersebut dalam kehidupannya yang membuat dia mudah sekali terkena suatu penyakit. Misalkan faktor risiko orang yang terkena apa ya misalnya terkena TB adalah orang yang higienitasnya rendah misalkan gitu. Jadi faktor risikonya imunitas rendah. Ada yang kita sebut sebagai predileksi. Predileksi itu adalah lokasi paling sering yang menunjukkan bahwa apabila ada orang manifestasinya muncul di situ, maka yang pertama kali kita curiga itu adalah penyakit A. Sama dengan misalkan ini. Kalau dikatakan most often occurs in parotidial, submandibular, and subclavicular region, artinya adalah TB kutis itu paling banyak terjadi di parotis, submandibular, sama supraclavicular. Jadi di sini loh. Ini kan parotis, submandibular, sama supraclavicular. Jadi sekitar sini. Maka ini disebut sebagai predileksi. Jadi predileksi TB kutis adalah di tiga tempat tadi, parotis, submandibular, sama supraclavicular, di atas clavicula. Nah, yang pertama yang terjadi adalah suatu massa yang dia well defined. Well defined itu tahu nggak? Well defined itu artinya dia berbatas tegas. Kemudian freely movable, artinya dia mudah digerakkan, mobile istilahnya, dan dia asimptomatik. Asimptomatik itu artinya apa? Artinya dia tidak nyeri. Jadi ketika ada orang yang benjolan, ini biasanya awalnya dia mirip seperti limfadenopati TB malah kalau kayak gini. Jadi ada suatu benjolan, kemudian dia berbatas tegas, mudah digerakkan. Biasanya masih kita curigai dia limfadenopati TB. Jadi pembesaran itu bukan kulit, tapi masih di kelenjar. Cuman teman-teman lihat perjalanan penyakitnya, lama-lama lesion enlarges. Lama-lama lesinya akan membesar, lama-lama dia akan soften, dia akan melunak. Tahu nggak kenapa dia melunak? Karena si kuman-kuman TB, ya dia akan memproduksi enzim-enzim yang sifatnya hidrolitik atau menghancurkan atau membreakdown jaringan-jaringan di sekitarnya, sehingga makanya dia soften, semakin melunak. Setelah beberapa bulan, teman-teman lihat di tahap selanjutnya, mulai telah terjadi liquefaksi, pencairan, atau kalau di paru-paru sering kita sebut sebagai pengkejuan. Jadi dia benar-benar apa ya istilahnya dia punya enzim hidrolitik yang menyebabkan benar-benar mencair. Jadi jaringan-jaringan yang tadi awalnya padat karena dia menghasilkan infeksi yang sifatnya granulomatus akhirnya semuanya mencair. Makanya dia melunak. Nah, setelah dia melunak, muncullah linear or serpiginous ulcer. Tahu nggak ulcer itu adalah ulkus. Ulkus itu berarti yang awalnya benjolan sekarang borok. Boroknya itu jadi ini ada bayangnya ini ada benjolan, tapi di tengah-tengahnya itu ada borok. Ada ulkus. Dan sifatnya linear atau serpiginous. Linear itu berarti lurus, kayak jembatan. Makanya kita sering bilang jembatan jaringan, lurus. Sama serpiginous. Serpiginous itu kayak ular. Kayak huruf S dan lain-lain. Kemudian dia membentuk sinusoidal tracts underman skin. Artinya dia mulai membentuk, jadi sudah adalah, tadi ada ulkus, kemudian dia masuk ke dalam, ke bawah-bawah lagi. Dia membentuk sinus-sinus, kayak membentuk terowongan-terowongan ke bawah-bawahnya. Sehingga dia membentuk clefts. Clefts itu kayak celah. Celah kayak misalkan bibir sumbing itu kan istilahnya cleft palatus disease.
Nah, kalau cleft pada kulit itu berarti dia kayak membentuk celah. Jadi kayak seolah-olah kulitnya udah mulai terpisah gitu. Dari antara yang lacy sama yang enggak. Terbentuk celah, cleft. Nah, cleft tadi akan diisi oleh jaringan-jaringan fibrotik. Fibrotik itu jaringan-jaringan ikat yang tidak fungsional. Sehingga membentuk scar. Scar itu artinya itu. Kalau teman-teman jerawat bopeng itu namanya scars. Teman-teman harus belajar ya. Jadi kalau misalkan apapun itu bagian tubuh kita, kalau dia sudah mati, rusak, dia pasti akan digantikan oleh jaringan ikat. Dan ketika dia sudah berubah jadi jaringan ikat, dia tidak akan bisa ke sel yang normal. Contohnya bopeng. Bopeng ya kan bisa kembali ke kulit yang normal. Kenapa? Karena dia sudah jaringan ikat. Jaringan ikat itu kan dibentuk oleh apa namanya kolagen, sel sel kolagen. Jadi bohong kalau ada orang bilang skincare yang bisa menghilangkan bopeng. Bohong. Tapi kamu masih bisa kok menghilangkan bopeng karena pada dasarnya kulit itu dia sel labil. Labil itu dia bisa berproliferasi. Caranya gimana kira-kira supaya bopeng itu bisa sembuh? Dirangsang proliferasinya. Tapi scarsnya harus dihilangkan. Artinya apa? Dibuat luka baru. Dibuat luka baru, kemudian ditanamkan sesuatu yang sifatnya merangsang, growth hormone. Apa ya? Dulu ada synthetic platelet rich plasma, PRF, apa gitu. Sel salmon kayak gitu. Ya, kayak sel-sel salmon. Itu kan pada dasarnya sebenarnya dia melukai kulit, berlubang, jadi yang jaringan skarnya hilang, kemudian diinjeksikan growth hormone, dia bisa. Cuma itu pas prosesnya sakit. Bukan dikasih anestesi dulu. Pakai anestesi. Terus dibiarin habis itu di. Nah, diferensial diagnosisnya, jadi kalau teman-teman melihat ada suatu luka, benjol, borok, fase TB kutis itu dia lukanya jorok banget, tapi dia apa ya? Dia tuh jorok, tapi nggak sejorok yang DM sih. Cuman dia kotor. Jorok kan? Emang dia lebih jorok dari Isa. Lebih jorok dari itu. Oh, saya dari terus. Ya, Bukan. bukan. Nah, teman-teman harus pikirkan kemungkinan-kemungkinan lain selain scleroderma type. Ada namanya hidradenitis suppurativa. Hidradenitis suppurativa itu adalah peradangan pada kelenjar keringat. Oh, ada. Atau sporotrichosis. Sporotrichosis itu adalah jamur. Kemudian pertimbangkan actinomycosis sama jamur, mycobacterium dan lain-lain. Intinya adalah paling sering itu dia di diferensiasis dengan hidradenitis suppurativa. Karena itu yang paling sering di Indonesia. Nah, sakit banget ini pasti. ini yang teman-teman lihat, dia benjolan. Sudah membentuk ulkus di tengah-tengahnya. Itu nanah di tengah. Iya. Kemudian teman-teman lihat dia sudah di dalamnya ini sudah ada kayak sinus-sinus. Jadi dia membentuk terowongan-terowongan di bawahnya. Dan dia jorok. Apa? Apa sih, Bud? Ibu hamil kenapa? Heeh. Harus apa? Oh, kalau itu jadi biasanya kalau pada ibu hamil atau yang sudah melahirkan ya biasanya. Semua abses itu harus dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau misalkan abses itu pecahnya, jadi pada akhirnya abses itu dia akan pecah. Tapi kalau abses itu pecahnya sendiri, dia akan menginfiltrasi jaringan sekitarnya. Akhirnya membentuk abses-abses baru di sekitarnya. Karena dia tidak dilaksanakan secara septik. Tapi kalau dilakukan secara operasi, ada apa istilahnya tata laksananya, ada tata caranya untuk mengeluarkan nanah itu. Dia harus dikasih betadine sebagai antiseptik, pasiennya harus dibius, kemudian dieksisinya harus 90 derajat dan harus benar-benar keluar semua. Setelah keluar semua dia harus dimasukin kapas isi betadine, dijahit dengan baik. Sehingga apa? Absesnya keluar, pasiennya mengalami penyembuhan dan absesnya tidak menyebar ke organ di sekitarnya. Itu sering banget ini. Abses itu.
Akses payudara itu emang paling sering, apalagi pada ibu-ibu hamil yang bukan ibu hamil ya, ibu yang sudah melahirkan biasanya. Ini yang tadi yang kalau lihat gambar yang kiri itu sudah terbentuk cleft. Cleft itu kayak udah kayak celah antara kulit yang sehat sama yang sakit. Itu sisi-sisinya yang kanan. Dia udah jeglok kayak seolah-olah udah benar-benar terpisah, cleft, celah, kayak jurang. Itu pinggir-pinggirnya kalau lihat. Kamu Ini tahu namanya cleft. Ini mendelep gitu. gimana? Ini cleft. Pinggir-pinggirnya ini kan dia sudah jengglok kayak jurang. Ketinggiannya beda-beda. Jenglotnya itu tajam kayak udah jurang, cleft. Awal-awal masih nggak sakit, tapi lama-lama sakit karena sudah terbentuk pus. Yang perjalanan patogenis tadi kan yang pertama dia masih asimptomatik, tapi lama-lama dia pasti sakit karena udah mulai inflamasi. Awalnya dia masih berbentuk benjolan. Jadi kan dia nggak langsung kayak gini, dia pasti awalnya dulu benjolan dulu. Benjolan biasa tanpa ada kemerah, tanpa ada nyeri. Cuma kalau ada orang kayak gini, sebenarnya susah tahu dia itu moro-moro. Maksudnya gini, kalau ada orang kayak gini, biasanya itu jauh banget kita mikirnya ini TB gitu. Makanya, nah kalau teman-teman lihat, teman-teman kalau teman-teman lihat sebenarnya pada gambar ini semua manifestasi kulit sebenarnya bisa kayak gini. Jadi kayak kalau kamu ketemu pasien ini, kok kamu bisa gitu kepikiran jangan-jangan ini TB kutis. Makanya teman-teman lihat tadi predileksinya. Teman-teman lihat ini yang sebelah kanan di supraklavikular, yang sebelah kiri ada di parotis. Cocok sama teorinya bahwa paling banyak adalah di supraklavikular, parotis sama di submandibular. Kalau ini malah di minum, memang teorinya tidak ada, tapi bukan berarti tidak bisa. Predileksi itu kan paling banyak. Nah, kalau teman-teman lihat kita lanjut ke yang exogenous infection. Kalau exogenous infection itu berarti yang aku bilang tadi dia direct inoculation. Jadi dia langsung skin to skin, langsung kontak langsung dengan TB-nya, bukan lewat endogenous, bukan melalui pembuluh darah. Teman-teman lihat ya, mulai dari yang bagian paling atas kiri, ketika ada kuman TB-nya tadi, kemudian dia masuk direct inoculation to skin, dia akan masuk ke dalam kulit, menembus mukosa. Nah, kalau dia sudah terekspos sama bacillus sebelumnya, jadi dia sudah pernah terkena TB sebelumnya, maka dia tidak akan muncul imunitas spesifik di dalam tempat lukanya. Artinya, dia tidak akan bergejala. Kalau pada orang-orang yang sudah pernah kena TB sebelumnya. Without specific immunity. Oral lesions may be caused by bovine bacilli. Artinya, kalau misalnya ada seorang TB kutis tapi gejalanya di mulut, itu kemungkinan besar disebabkan oleh yang Mycobacterium bovis atau bovine bacilli. Paling sering dia didapatkan pada unpasteurized milk, jadi susu. Kalian pernah dengar nggak susu itu dipasteurisasi kan? Harus dipasteurisasi untuk menghilangkan kuman-kumannya. Anak-anak itu lebih cenderung mudah terinfeksi. Children are more often affected. Kemudian biasanya initially present as a small papule that progress to a painless granular or hemorrhagic based ulcer that may be covered with tissue. Artinya apa? Jadi kalau kulit tuh kan sudah belajar tentang lesi, enggak ya? Lesi kulit. Lesi itu kan ada awalnya efloresensi ya istilahnya. Efloresensi itu ada yang primer, ada yang sekunder. Ada yang kita sebut sebagai nodul, papul, makula, patch, dan segala macam. Papul itu artinya apa? Tahu nggak? Papul itu adalah peninggian. Dia peninggiannya yang dia akan progress to a painless, artinya dia tidak nyeri, granular, berbentuk bulat, dan dia ada ulkus yang berdarah di tengah-tengahnya, yang kadang-kadang ditutupi oleh jaringan-jaringan nekrotik. Ya, kayak tadi lah ya istilahnya. Jadi kalau kalian yang gambar tadi, ini kan tengah-tengah jaringan nekrotik, ditutupi yang sekitar sini.
Nih, yang hitam-hitam tuh pasti nekrotik sudah. Jaringan nekrotik itu semuanya harus dibuang ya, nggak cuma masalah di TB kutis. Kalau orang itu punya diabetes, kenapa dia harus diamputasi? Karena kakinya sudah nekrotik. Nekrotik itu pasti jadi sumber infeksi, utamanya kuman-kuman anaerob Clostridium perfringens. Biasanya suka sekali sama. Kemudian dia akan menghasilkan ulcer yang painless. Kemudian regional lymphadenopathy, if unrelated, nggak terlalu ini lah ya. Oke, jadi kesimpulannya dia bedanya sama yang tadi. Sebenarnya cuma caranya aja, rute infeksinya aja. Yang tadi kan dia harus masuk lewat TB kulit, TB paru dulu, menyebar dalam darah, baru dia ke kulit. Kalau ini dia langsung ada kuman TB, lalu langsung penetrasi, masuk ke kulit mukosa, terus dia menimbulkan reaksi hipersensitivitas di tempatnya site infection. Maka khasnya adalah kalau dia yang inokulasi langsung atau yang eksogenus, berarti dia hanya berada di satu tempat atau dua tempat yang tempat dia kontak. Kan kalau dari pembuluh darah dia kan bisa kemana-mana. Tapi kalau dari kontak dia cuma yang kena dari kontak itu aja. Lokal sih. Berarti 10 Floroderma ini bisa dua yang endogen sama Eksogen. exogen. Oh, kira itu penyakit baru. Ah, ah, ah. Nah, karena dia hanya direct inoculation, artinya dia ada kuman, Mycobacter tuberculosis, masuk penetrasi, masuk lewat kulit, sub masuk ke subkulit atau mukosa, dia menimbulkan reaksi imunitas di sekitarnya, ya tentu dia tidak akan bisa kemana-mana, cuma di situ aja. Namanya eksogen dari luar. Ini paling makin borok aja, makin jelek. Ya nggak bisa hilang sih, pasti dia akan jadi jaringan nekrotik, jadi pasti makin tambah jelek kalau nggak diobati. Cuman pertanyaannya obatnya sama beda? Sama. Sama-sama untuk membunuh si TB. Obat TB itu lama, 6 bulan. Ekstra paru malah 9 bulan. Sama. Berarti RIPE. Sampai Rifampicin, ARZE kan. Isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol. Kenapa? Ya, antibiotik. Semua antibiotik. Cuman faktanya adalah TB ekstra paru itu lebih lama daripada TB paru. Tahu nggak kenapa? Karena obat itu kan untuk bekerja pas kita minum ya. Obat itu kan harus ada ADME, absorption, distribution, metabolic, absorption. Begitu dia masuk ke dalam gaster, masuk ke dalam usus, masuk ke pembuluh darah, baru dia terdistribusi. Bahkan ada beberapa sih enggak dulu ke hepat, first metabolism effect. Habis itu dia terdistribusi, baru dia pergi ke target jaringannya, melakukan penetrasi. Nah, lebih mudah penetrasi ke paru daripada penetrasi dari darah ke kulit, lebih sulit untuk penetrasi. Makanya dia 9 bulan. Sehingga kadarnya dalam kulit itu lebih sedikit. Jadi kalau kamu minum obat TB, dia akan lebih banyak di organ dalam daripada di kulit. Di kulit itu lebih sedikit kadarnya. Makanya dia lebih lama. Kayak aku punya teman, dia punya kelenjar limfadenopati TB. Dia minum obat 9 bulan. limfa. Apa? Yang mana? Yang limfadenopati ta? Kalau ini kan dia nggak bisa. Dia kan sifatnya infiltrasi ya. Jadi kulit itu dia kan bukan benjolan yang fix ya. Jadi maksudnya gini, misalkan ini kulit dia bukan benjolan yang berdiri sendiri, tapi dia menyebar. Gak mungkin kamu ambil kulitnya kan. Topikal pasti ada. Kalau namanya kulit, kamu pasti akan memberikan obat topikal. Tapi obat topikal itu kamu bisa berikan satu sebagai dia untuk proteksi. Yang kedua, untuk mungkin sebagai antibiotik. Tapi bukan antibiotik utama, karena antibiotiknya harus dari dalam. Bisa diberikan antibiotik topikal, tapi itu hanya membantu. Yang lebih penting adalah yang oral. Sama kayak kamu punya jerawat. Kalau orang lagi break out jerawat, sebenarnya gampang kalau ada orang break out jerawat ya, supaya dia tidak break out. Bukan dikasih obat topikal. Coba aja minum antibiotik dosis tinggi. Hilang pas. Jujur, aku kalau lagi break out jerawat, aku langsung minum azitromisin 2 gram. Apa? Nanti dosisnya gede banget ya dulu.
Ya, tapi kan single dose. Jadi sekali minum selesai. Dia akan bertahan dalam tubuh sampai 15 hari. Jadi itu pasti akan lebih baik daripada salep. Karena salep itu kan penetrasinya paling dia cuma sampai ke dermis. Dia nggak bisa sampai hipodermis, sampai di pembuluh darah bawah. Jadi kalau kamu minum, dia akan bisa sampai ke epidermis. Kalau minum kan dari dalam keluar. Kalau salep dari luar ke dalam nanti kerjanya. Fungsi 2 gram single dose. Itu tiap hari atau Kali minum 2 gram. oh iya yang single dose? Ini aku ngomong kayak Alia. Nah, sebenarnya kan sediaan kulit itu kan banyak ya. Ada namanya ungwentum atau salep, ada namanya apa bedak, ada namanya pasta. Nanti disesuaikan sama lukanya masih basah atau masih sudah kering. Kalau biasanya masih basah, itu dia masih pakai yang sediaan-sediaan yang sifatnya mempertahankan supaya dia nggak makin basah. Biasanya pakai bedak. Tapi kalau dia sudah mulai kering, baru kita pakai salep. Jadi memang ada apa istilahnya sediaan. Jadi kan kayak kalau kamu punya jerawat, apa obat skincare ya. Skincare itu kan ada yang salep, ada yang bedak, ada yang pasta. Jadi nggak apa ya istilahnya, nggak sama rata gitu. Ya, makanya ada dokter kulit. Kalau yang tuberkulosis verrucosa cutis ini sebenarnya dari kata verrucous. Verrucous itu kayak berbentuk daging tumbuh. Kalau kalian lihat, langsung kalian lihat gambarnya aja. Dia itu khasnya adalah bersquamous. Squamous itu kayak sisik-sisik. Yang putih-putih loh, itu namanya sisik, namanya squama. Makanya disebut verrucous. Nah, kalau kalian lihat antara yang tuberkulosis verrucous sama yang TB yang tadi scleroderma, dia tuberkulin reaksinya negatif, kalau yang verrucous positif. Maksudnya apa? Tes tuberkulin itu yang tadi aku bilang dia diinjeksikan intrakutan, dicek dia positif apa negatif. Sebenarnya kalau pada tuberkulosis verrucosa dia positif. Oh, ini ada endogenus lagi kan? Yang mana? Atas bawah. Oh, gitu loh. Kok aneh ya endogenus seperti itu. Tapi kok tiba-tiba artificial tuberculosis? Kayaknya anu deh. Terpelincuk ini kayaknya ini harusnya tadi di atas ini. Ya, Oh, alat. Nah, Tadi school of Dharma itu ada dua, endogenus sama exogenous. iya. Dia loh bahasanya endogen, tapi kok tiba-tiba artificial. Artificial tuberculosis itu kan berarti ini. berarti ini harus dipindahkan ke atas. Hmm. Terus itu sih khasnya kalau verrucous. Terus Jadi cuma ada, nah, baru masa bedanya cuma ada sekolah ini. sama tes tuberkulennya. Tuberkulennya positif oleh verrucosa. Sebenarnya kata kuncinya itu di hiperkeratotik. Jadi hiperkeratotik itu karena lapisan kulit yang paling atas itu kan keratin. Keratin itu dia akan mengalami hiperplasia. Jadi dia akan menerus membentuk squama. Jadi sisik teman-teman itu karena jadi misalkan ini lapisan kulit ya. Paling luar itu yang membentuk sisik itu namanya keratin. Ketika keratin itu dia membelah terus namanya hiperkeratotik, maka dia terbentuk squama, squama tadi, membentuk sisik. Dalam Lanjut ya ke orificial tuberculosis.
Banyak. Oh, aku paham. Jadi maksudnya gini. Kalau scleroderma tadi itu endogenous spread tapi yang dia khusus di kulit yang bagian luar. Kalau yang ini orificial tuberculosis dia sama endogenous spread juga, tapi dia selain yang muncul di kulit bagian luar. Jadi misalkan dia terkena di bagian mukosa-mukosa tang, tang itu lidah. Kemudian paling sering itu kena di hard palatum, palatum durum yang di atas atas. Jadi dia kulit-kulit yang mukosa, bukan kulit-kulit yang luar. Tapi sama-sama endogen. Cuman scleroderma itu kenapa dia dipisahkan sendiri sama endogen, sebenarnya sama-sama endogen. Tapi dia karena kalau scleroderma dia punya gambaran yang khas tadi, dia punya benjolan, ada scars, ada ulcer, ada ulcus, kemudian dia ada cleft atau celah yang mana di sekitarnya diisi oleh jaringan fibrotik atau jaringan scars. Nah, kalau kalian lihat, ini kan nggak terlalu khas ya sebenarnya. Maksudnya semua gambaran kulit bisa kayak gini. Cuman dia kenanya di mukosa, jadi bukan di kulit. Ini kan bibir, mukosa. Tahu kan beda kulit sama mukosa? Ini kan mukosa. Ini namanya kulit. Ini mukosa, ini kulit. Ada namanya lupus vulgaris dari katanya dia ya. Kalau vulgaris, kita langsung lihat gambar. Ada nggak gambarnya? Jadi dia produce by the international hormone from explain or by hormone lymphatic discrimination from international inflammatory moderate immunity. Sebenarnya nggak ada yang khasnya ya. Populatif spread of form it's inflammatory border atrophic center. Jadi artinya kalau pada pasien-pasien dengan lupus vulgaris, dia terjadi autoinokulasi. Jadi kalau lupus vulgaris ini dia bisa direct inoculation, bisa juga melalui hematogenes. Jadi dia bisa eksogen sama endogen. Terus dia kronik progresif. Khasnya apa ya ini? Khasnya cuma di predileksinya sih. Dia 90% di kepala, leher, nggak terlalu nggak terlalu khas juga. Ini sih yellowish brown endoscopy. Yellowish brown itu berarti kan kuning kecoklatan. Gak ada khasnya. Nah, impetigo contagiosa. Kenapa? Ini yang kayak brown-brown kayak gitu. Apa? Musculus contagiosa. Tahu musculus contagiosa? Apa? Ya aku kayak berarti ini rasanya kayak itu impetigo contagiosa Kak. Impertigo. Contagiosa. Kalau contagiosa itu kan disebabkan oleh apa tuh enggak? Bakteri. Bakteri Staphylococcus kan, Staphylococcus aureus. Cuman kalau kalian lihat gambarannya, oh bukan malah yang contagiosa, yang frustosa. Oh iya sih ya. Jadi yellow brown kan. Yellow brown itu kan dia kayak nanah yang kering. Disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Kalau yang contagiosa itu yang karena Streptococcus berbentuk gula. Oh, kalian sudah pernah baca itu tak tentang impetigo? Kan ada dua tuh, frustosa sama contagiosa. Bulosa sama frustosa. Kalau bulosa itu yang membentuk gula disebabkan disebabkan oleh Streptococcus. Itu apa sih? Aku lupa sih yang mana Staphylococcus. Yang Enggak, satunya itu dua-duanya, satunya cuma satu. Yang bulos tuh cuma Kalau satu. contagiosa itu aureus sama oh iya, gula itu yang aureus kan. Gula itu yang aureus. Kalau yang frustosa yang bisa Streptococcus, bisa aureus. Iya, dia mirip yang frustosa ini. Kayak yellow brown. Tapi kan kalau frustosa biasanya lebih ke anak-anak. Ya, Nggak bisa kan anak. Bukan nggak bisa. nah itulah. Memang kulit itu ya pada prakteknya kalian tuh nggak bisa sudah langsung nebak ini 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 itu. Jadi kayak
Nggak bisa langsung nebak. Memang kulit itu rata-rata obatnya obat general. Jadi kalau kamu ke dokter kulit, kamu ada infeksi, pasti obat itu general. Dikasih antibiotik, dikasih moisturizer, dikasih pelembab, sama dikasih anti jamur, dikasih kortikosteroid, dikasih anti inflamasi. 5 tuh langsung secara general. Jarang banget diperiksa itu diagnosisnya apa. Penyakit obatnya permetin. Seafood, seafood ya, anjir dedenya mesti ya. Siapa skabies? Ada apa? Teman kita kalau ngasih dede itu masih skabies gitu. Jadi kalau misalkan jadi dokter kulit obatnya permetin. Ayo lanjut. Terus ada namanya TB miliar. Kalau ini yang paling bahaya. Kenapa? Miliar itu artinya dia sudah menyebar secara ganas ya. Miliar itu gini. Apa sih yang paling dilakukan pada semua infeksi? Ya meninggal. Menyebar. Jadi kalau ada sampai kuman dan dia jumlahnya dalam jumlah banyak di pembuluh darah, itu disebut miliar atau disseminated istilahnya. Jadi disseminated atau miliar itu sama. Jadi artinya adalah kuman dalam darahmu itu sangat banyak. Itu disebut miliar atau disseminated. Nah, makanya pada di sini kata-katanya adalah biasanya disebabkan oleh pada pasien yang menderita measles atau HIV. Kenapa? Jadi orang kalau kena TB miliar, pasti manifestasi bukan cuma di kulit. Kalaupun dia ada di kulit, itu pasti dia kulitnya ke seluruh tubuh. Bisa muncul sebagai manifestasi kulit apapun. Itu berkulit. Ini miliari tuberkulosis. Cuman yang kamu tahu kalau dia TB miliar adalah pasien itu pasti dia TB paru dulu. Nah, mungkin dia belum TB paru. Oh, ini harus dihitam. Itu loh dia tulis caused by hematogenous spread from a primary pulmonary focus. Artinya nih kalimat pertama dia disebabkan oleh penyebaran secara hematogen dari fokus pulmonari. Jadi dia pasti kena TB paru dulu. Nanti kalau kalian lihat di ronsen, kalau kalian sudah masuk blok paru, TB miliar itu gambarnya titik-titik penuh. Kasihan orang TB miliar itu paru-parunya penuh sama kuman TB. Kenapa? Karena di darahnya penuh sama kuman TB. Jadi dia bisa kemana-mana. Dia manifestasi ke otak, ke hepa, ke paru, ke kulit. Muncul semua. Jadi tuberkulosis miliari yang di kulit itu cuma salah satu manifestasi dari TB miliar yang secara keseluruhan. Ini, Kak. Nah ini, kalau yang di ronsen kan gini. Ini, titik-titik ini loh. Ini TB semua isinya. Udah. Jadi, Kalau kalian lihat ya, dia nggak ada khasnya, cuma purpuric erythematous, vesicle, krustal, nggak ada yang khas. Itu kan kalau di, nah itu namanya apa? Pemeriksaan patologi anatomi, diperiksa kayak gitu. Patologi anatomi itu bisa makros gitu dilihat paru-parunya secara fresh, bisa dari Loh, ini kok hilang? Makanya itu udah itu siapa nulisin. siapa tahu orang itu misterius Siapa ini tak? misterius takut. Siapa sih? Christina. Coba suruh nanya Miss Lovenica. Dia DPA-nya Lovenica. Agustina tidak berani menanya kepada dokter Agustina. Lanjut ya. Kalau tuberkulit itu dia cuma skin eruption. Tuberkulit itu dia, kalau kalian lihat di situ dibilang not as through infection. Dia bukan infeksi. Jadi gini, ada kuman TB. Ada kuman TB. Kemudian pasien itu terexposure. Kemudian muncul skin eruption. Muncul manifestasi erupsi pada kulitnya. Jadi bengkak, merah, dan segala macam. Tapi bengkak dan merahnya itu
Bukan karena beneran murni si bakterinya tadi, tapi benar-benar dia cuman karena imun fenomena atau fenomena imun. Kalau yang tadi-tadi semua itu dia masih ada dari bakterinya sama dari imunnya. Kalau ini pure karena imun fenomena. Ini loh, secondary to imun phenomenon, not astro infection. Dan ada namanya papulonecrotic tuberculosis. Mau nanya, Pak. Kenapa? Maksudnya ada tuberkulit sini apa? Ini eksogen apa endogen apa terpisah? Nah, kalau yang tuberkulit itu yang tadi. Jadi ada dia bisa exoendo, tapi dia nggak benar-benar terinfeksi. Dia cuman kayak reaksi imun aja karena dia terpapar oleh kuman tersebut. So, kalau kalian misalkan kan berkunjung sama orang yang kena TB, terpapar dalam jumlah waktu yang lama, tapi imunitas kalian kuat, itu kan ada kata-kata moderate strong immunity. Artinya seorang yang punya imunitas kuat dan baik, Tidak. dia terpapar, dia bukan jadi infeksi, tapi dia cuma jadi tuberkulit aja. Dan tuberkulitnya pasti akan hilang dengan sendirinya. Beda sama scleroderma. Dia memang kalau scleroderma, apalagi yang TB miliar tadi, itu terjadi pada orang yang imunokompromis atau imunnya lemah. Sehingga dia memang true infection atau infeksi yang nyata. Kalau beda itu kan dari MC beda yang sekarang kan. Kalau beneran kena. Nah, kita nggak bisa, ya tentu kalau yang beneran true infection, dia pasti akan lebih parah. Kayak scleroderma tadi, sudah terbentuk cleft dan segala macam. Kalau skin eruption biasanya dia cuma bentol-bentol merah. Bahkan kamu kayaknya nggak akan tahu dia orang itu berkulit. Bahkan tuberkulit itu adalah reaksi tuberkulin yang sebenarnya kamu harapkan dari pemeriksaan tes tuberkulin. Jadi dia cuma benjol aja sebenarnya skin eruption. Nggak spesifik banget sebenarnya. Cuman dikatakan kenapa ditulis di sini supaya kamu tahu bahwa kalau orang yang strong immunity atau yang imunitasnya kuat gitu dia terpajan TB, direct pun kamu imunnya kuat ya paling mentok-mentok kamu cuman sampai benjolan itu aja. Yang nanti juga akan hilang. Kamu nggak akan sampai yang scleroderma tadi, nggak akan. Papulonecrotic tuberculosis ini sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting. Oh, dari masa kalau itu Itu aja yang masuk ya. Ya, ya lainnya nggak jarang banget ini. Sama ini tata laksana ya kalian lihat tata laksananya ini penting biasanya. Habis manajemen tank sama aja dong. Ya, ini yang aku bilang tadi bahwa TB kutis ya obatnya sama HRZE, isoniazid, rifampicin, benzodiazepine, etambutol sama streptomycin, HRZES. Kalian materi apa aja lagi yang kulit yang belum belajar? banyak virus, bakteri, jamur, TB, jamur, parasit, lepra, terus Enterococcus faecalis. Kayaknya ini nggak akan banyak keluar dari ini kayaknya nggak akan banyak keluar menurutku lah ya. Pasti STD yang paling banyak STD, Iya, yang bakteri sama virus. Virus itu virus sih paling banyak sama bakteri. Virus itu kan ada apa aja? sama jamur ya sih. Iya, sama. Ada varicella zoster virus, Herpes, rubella, herpes. ada rubella, rubiola, measles. Bisa lah, rubella. Ya si measles itu rubella. Nama lainnya campak. Peruka. Verruca vulgaris, Nah ini loh, Molluscum contagiosum. Molluscum contagiosum. Itu khas. Kalau kulit, kalau senangnya kulit itu kalau sudah masuk ke virus bakteri itu semuanya khas-khas itu loh. Kayak varicella. Pasti apa varicella? Kayak rose petal itu. Apa? Ambil di rose petal itu. Iya, ini kalau kata dosen, iya, drop itu. Teardrop. Yes. Kalau molluscum contagiosum itu dia kayak ada delay. Delay itu kayak putih-putih kayak nasi. Dicongkel. Itu apa? Satisfying itu kalau nyongkel molluscum. Bisa di trial apa? Kayak nasi beneran. Sesuai teori nasi. Kayak nasi. Kubahnya itu kayak nasi. Kalau dibuka tuh nasi. Ya. Lucu banget. Kutis, kontak dermatitis, sexual transmission, Harusnya enggak. lepra,
Wow, lengkap, Esa, lengkap, alergi. lengkap. Ya. Enggak lengkap. Itu kalian gak usah terlalu mikirin yang itu berkutis sih. Skip, skip. Menurutku lah ya. Skip. Orang-orang. Ya. Dosis perharinya berapa deh? Enggak. Ya kayak lepra gitu loh ya Allah. Lebih khusus dah ya. Ini soalnya Udah, lepra udah. cuma satu penyakit doang. Saja kan doang. Kayak Terus udah kalian tahu lepra MBPB. Harusnya gitu nggak sih satu penyakit doang? per BPT. Itu ini ada TB UAB langsung semua. Gak ada UTB. Harusnya blok ujian bloknya dibagi dua gitu loh kan. Tapi Dermato nggak sendiri, jadi. sekolah skala sendiri gitu. Karena emang enggak. Tapi nanti spesial sensory gitu. Mungkin kayak